Di tengah berbagai ketidakpastian saat ini, banyak hal yang menjadi pertimbangan masyarakat. Apakah tetap memilih investasi atau justru menabung nih untuk mengamankan diri? Lantas dengan kondisi saat ini, instrumen investasi apa sih yang masih bisa diandalkan? Emas susah, saham gak jelas, rupiah loyo, simpan duit di mana ya? Itulah yang akan menjadi tema dialog Invest Time hari ini dan kita langsung akan membahasnya bersama dengan narasumber financial expert CNBC Indonesia, Olivia Louis yang sudah bergabung bersama kami di studio pada hari ini. Halo Mbak Olive, apa kabar? Halo, baik, Mbak Oke, dan Sasa. juga sudah ada Chief Economist Bahana TCW Budi Hikmat yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Selamat sore Pak Budi, apa kabar Pak? Selamat sore, Alhamdulillah kabar baik. Oke, sebelum ke Pak Budi, saya akan ke Mbak Olive dulu. Mbak Olive, dunia saat ini dihadapkan dengan ancaman resesi. Sebetulnya saat ini lebih mendingan kita nabung atau justru investasi sih? Oke, nah kalau nabung atau investasi, kalau misalnya nabung sendiri ya, sekarang itu di bank-bank tertentu kalau limitnya di bawah nominal tertentu itu juga nggak dapat bunga sebenarnya, yang ada dipotong admin seperti itu. Jadi kita harus bisa bedain menabung dengan investasi. Nah kalau investasi tapi tantangannya pengen ngejar inflasi gitu ya, biar daya beli uangnya nggak tergerus inflasi. Tapi tantangannya sekarang kondisi globalnya lagi banyak dihantui rasa takut gitu. Jadi baiknya seperti apa? Nah kalau menurut saya baiknya adalah tetap menabung untuk dana darurat dan juga untuk keperluan yang sifatnya mendadak, karena kita tahu kenaikan suku bunga itu akan berpengaruh terhadap bunga KPR. Jadi untuk Bapak Ibu yang ada di rumah kalau punya cicilan KPR harus siapin, karena kalau misalnya masuk floating rate pasti tentu butuh uang yang lebih besar lagi dari sebelumnya. Tapi untuk investasi ini kita kejar untuk penurunan daya beli uang kita yang sudah tergerus saat ini, itu bisa kembali di masa yang akan datang. Nah instrumen investasinya nanti bisa macam-macam sih dijelasin. Oke, sebelum nanti Mbak Olive jelasin lebih lanjut instrumen investasi apa saja, saya akan ke Pak Budi. Pak Budi, di tengah ketidakpastian global saat ini, terutama juga diiringi dengan kebijakan yang ketat, kebijakan moneter yang ketat oleh sejumlah bank sentral di dunia, sebetulnya saat ini instrumen investasi apa saja sih yang bisa dilirik nih oleh para investor? Tapi Ya, silakan jawabannya Pak tentu Budi. akan sangat. Halo? Ya, silakan. Oke, bisa dijelaskan? Bisa dengar suara saya? Ya, sudah jelas Pak Budi, silakan langsung saja. Oke, jadi permasalahan pertanyaan ini tentunya akan sangat terkait dengan bagaimana toleransi risiko dan biasanya itu umur gitu. Jadi kondisi sekarang banyak yang mengatakan bahwa ya pertama kita coba lihat pengalaman dari yang terjadi di Inggris itu ya, penduduknya tua, banyak utang, tingkat pajak tinggi, itu susah manuvernya. Sementara Indonesia, kalaupun sekarang bursa kita tinggal 6% year to date, itu tetap lebih tinggi. Emerging market minus 26%. Di SPX, Standard & Poor's itu turun 23%. Jadi sebetulnya yang perlu kita lakukan itu kita tetap invest, tapi tone down expectation, karena ada volatility ini dan kita juga terimbas. Tapi nanti istilah saya gunakan acuan untuk cuan ya. Misalnya tadi Olivia sudah mengatakan bahwa deposito itu sangat rendah, sementara bond yield 10 tahun itu 7,4 gitu. Jadi menarik untuk dipikirkan, kita bisa memanfaatkan kondisi sekarang dengan misalnya membeli SBN, ya itu cukup banyak. Dan kalau bicara saham, saham itu enggak, saham itu ada sektornya, ada sektor-sektor yang diuntungkan seperti dalam keadaan inflasi dengan cara menunggangi penyebab inflasi dengan berinvestasi pada komoditi. Demikian. Oke, saya akan kembali ke Mbak Olive. Tadi Pak Budi sempat mengatakan sektor komoditi. Nah, Ya. kalau sektor komoditi sebenarnya daya tahan atau seberapa menarik sih di tengah adanya ancaman resesi? Oke, jadi untuk sektor komoditi saya juga sangat setuju sama Pak Budi tadi. Kita kalau karena sekarang itu inflasinya disebabkan kenaikan harga energi, harusnya kita berinvestasi menunggangi yang menyebabkan energi itu sendiri gitu ya. Jadi kalau di saham itu ada siklusnya, ada sektor yang mungkin ketika inflasinya tinggi, dia sektornya jadi kurang favorit seperti teknologi, tapi ada sektor-sektor yang jadi bagus, salah satunya adalah energi. Energi itu bermacam-macam ya, ada batu bara, minyak, terus juga gas seperti itu. Nah mungkin kalau misalnya lihat seperti ini aja, ini menggambarkan bahwa ketika inflasi terjadi ternyata ini contoh aja ya, disclaimer on, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham yang ditampilkan. Ini menggambarkan bahwa ketika inflasi terjadi karena kenaikan harga energi gitu ya, terutama batu bara, itu memberikan durian runtuh untuk
emiten-emiten dari atau perusahaan-perusahaan dari batubara sendiri. Contohnya adalah Adaro. Kalau misalnya kita lihat waktu tahun 2020 perusahaan dari batubara sendiri harga acuannya sempat ke $50. Di sini kita bisa melihat IPS-nya sempat drop ya. IPS itu adalah laba bersih per lembar saham. Oke. Nah, di 2022 ketika ternyata harga acuan dari coal sendiri itu meningkat tajam bahkan sampai ke kisaran $300-400, di awal tahun masih 200-300 ya. IPS-nya itu naik signifikan. Naiknya sampai untuk Adaro sampai 1.100 per lembar saham. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa kinerja dari batubara sendiri memang sangat baik di era inflasi yang tinggi. Nah, nanti pengaruhnya adalah ke dividen dari perusahaan yang diberikan. Karena seperti yang kita tahu, tidak semua. Tapi banyak perusahaan batubara yang ketika kinerjanya lagi membaik atau laba bersihnya bertumbuh tinggi, itu memberikan dividen yang cukup besar ya. Contohnya aja 2021 perbedaan dividen per share-nya sudah sangat berbeda sama tahun 2020. Nah, asumsinya atau proyeksinya di tahun 2023 nanti perusahaan-perusahaan batubara tidak semuanya itu akan membagikan dividen di tahun buku 2022 yang tentu akan lebih tinggi dari tahun 2021. Dan ini tentunya akan mempengaruhi dividen yield dari perusahaan yang bisa 2 digit ya, belasan persen. Oke, jadi memang bisa dikatakan selain dari capital gain dari sahamnya juga bisa mendapatkan dividen juga. Yes, betul. Saya kan ke Pak Buni terkait dengan saham-saham ataupun emiten terkait dengan batubara. Sebetulnya prospek kedepannya seperti apa sih Pak Budi? Di satu sisi memang kalau kita lihat beberapa pihak mengatakan kalau misalkan Indonesia tidak bisa lagi nih bergantung pada durian runtuh. Tadi kata Mbak Olive durian runtuh dari harga batubara. Di satu sisi kalau kita lihat tren harga batubara juga belakangan ini tampaknya sudah mulai downtrend nih Pak Budi. Oke, jadi kalau batubara tema utamanya kalau dilihat berbagai perusahaan batubara, mereka tuh concern dengan ESG, penerapan ESG karena batubara dianggap sumber energi kotor gitu. Ada beberapa emiten mereka sudah beralih diversifikasi seperti ke motor atau mobil listrik gitu. Nah, tapi kita melihat bahwa bahkan di Eropa sendiri itu mereka pragmatik. Dan ke depan itu trennya itu adalah yang sekarang dikhawatirkan itu adalah winter games yang bisa katakanlah berat gitu. Jadi kalau saya melihat ya sebetulnya kita juga tadinya awalnya saya tuh melihat mungkin batubara sudah nggak terlalu upside yang potensialnya ya. Tapi nanti juga kita harus lihat di valuation ya, valuasinya apakah masih memberikan upside atau enggak ya. Dan yang penting itu adalah kita tahu acuan untuk cuan ya. Jadi kalau upside-nya udah nggak banyak ya kita harus mencari sektor lain, apakah sektor yang terangkat karena pembukaan, karena membaiknya infrastruktur dan lain-lain. Nah, ke batubara sendiri ada beberapa yang kita bisa lihat bahwa misalnya ya 3 tahun terakhir harga saham batubara itu harganya aja itu naik sekitar 300% ya, sementara bursa kita baru naik 16% gitu. Jadi ini upside potensialnya besar. Jadi kita mau masuk ke batubara ini adalah perusahaan yang banyak duit, mereka nggak bisa mengembangkan. Berarti salah satu yang kita bisa pikirkan seperti yang pernah terjadi pada PTBA atau sejumlah emiten itu kita melihatnya itu sebagai saham-saham yang bisa memberikan dividen. Upside potensial mereka punya duit mau diapain ini ya? Mau diapain, mau pindah, mau gasifikasi batubara masih lebih lanjut. Tapi saya menyampaikan bahwa di pasar modal ya kita juga harus realistis melihat misalnya valuasi ya, mana jangan pernah jatuh cinta dengan saham atau sektor. Kalau sudah mendekati overvalued kita harus melakukan rotasi, dan khusus untuk batubara ini kita sedang tunggu seberat apa sebenarnya, sekhawatir apa orang itu dengan winter ya. Walaupun bisa dilihat dengan harga minyak yang lebih turun sekarang, sebetulnya orang sudah mulai khawatir akan slowing karena batubara selama ini juga mendapatkan benefit dari harga minyak yang naik, valuasi batubara juga ikut naik. Demikian. Oke, Pak Budi, tapi kalau terkait dengan sektor perbankan nih, kan saat ini berbagai bank sentral di dunia juga ramai-ramai menaikkan suku bunga acuan secara agresif, tidak terkecuali dengan Bank Indonesia yang juga sudah menaikkan suku bunga acuan, bahkan yang terakhir juga cukup mengejutkan begitu. Prospeknya seperti apa sih Anda melihatnya, Pak Budi? Oke, jadi kalau kita bicara dengan berbagai hal, nggak satu faktor aja, bunga misalnya ya. Even di Amerika, bunga naik pun bunga naik sebetulnya lebih dahsyat yang dilakukan oleh The Fed itu kalau mereka melakukan quantitative easing. BI juga demikian. BI kalau naikin bunga tapi bank masih menikmati kelebihan liquidity yang tercermin di open market operation ya, saldo yang
ditaruh di bank, katakanlah di BI atau bank itu punya SBN, kita masih punya excess liquidity. Bank juga berkompetisi satu sama lain. Kita melihat bahwa deposito itu rendah sebetulnya. Berarti bank masih punya excess liquidity. Sementara masalah penyaluran kredit, ya itu bank sendiri LDR-nya masih bisa terangkat gitu. Jadi saran saya, makroekonomi bacaannya itu nggak cuma direction, tapi harus ada presisinya, kondisinya itu akan seperti apa. Di satu sisi demand for kredit dari masyarakat. Masyarakat sekarang saya baca M1 growth, ya uang kartal plus uang viral itu pertumbuhannya sekitar 18%. Jadi masyarakat itu memiliki, boleh dibilang, daya beli, dan pada pencermatan saya ketika masyarakat punya daya beli itu bank juga lebih suka nyalurin kredit, apalagi ada pembukaan. Saya tidak terlalu khawatir, memang bank akan selektif, ada bank yang price to book-nya udah tinggi tapi ada yang masih rendah, kita bisa pilih. Jadi overall sektor boleh kita bicarakan terimbas dari katakanlah tren bunga, sentimen, dan lain-lain. Tapi setiap bank kita lihat dulu, ada bank yang sebetulnya relatif murah, aset kualitinya baik, dan itu kita bisa pilih. Oke, kalau pandangan Mbak Olive seperti apa nih di tengah ancaman resesi, kemudian ramai-ramai kenaikan suku bunga acuan, saham-saham perbankan nih prospeknya seperti apa sih Anda melihatnya? Oke, jadi tadi sebenarnya Pak Budi juga sudah sangat jelas sekali ya untuk perbankan sendiri. Kalau kita lihat sebenarnya era suku bunga tinggi tuh tidak hanya di sekarang ya. Di 2013 sampai 2015 juga kita pernah mengalami kenaikan era suku bunga. Untuk perbankan sendiri ternyata pendapatannya, ini aku ada ambil sampel untuk 4 perbankan. Ini ternyata mengalami tren kenaikan gitu ya ketika suku bunganya naik gitu. Jadi kan mungkin ada yang beranggapan nanti kalau misalnya suku bunganya naik, kreditnya gimana nih, demand terhadap kreditnya. Ternyata ya karena suku bunga naik tentunya kredit untuk pinjaman ikut naik. Ya memang pendapatannya naik, tapi nanti yang harus diwaspadai adalah laba bersihnya. Banyak memang yang tetap bertumbuh ya pada saat itu, BCA, BBRI, Bank BNI, Bank Mandiri, mungkin pendapatannya ikut naik. Tapi kenapa laba bersihnya dia bisa fluktuatif gitu, tidak linear gitu naiknya. Ini biasanya karena ini sih beban penyisihan. Beban penyisihan yang masuk di laba bersih perusahaan itu untuk CKPN. Nah biasanya ini yang mempengaruhi adalah dari makroekonomi. Tapi bagusnya kalau CKPN mereka membesar, tandanya ya mereka mengurangi resiko terjadinya misalnya telat bayar atau kredit macet seperti itu. Jadi kalau saya juga cukup optimis untuk perbankan di tengah kenaikan suku bunga dan inflasi yang tinggi. Kalau ternyata nanti ada IHSG, ada koreksi yang lebih dalam lagi, ini salah satu sektor yang cocok untuk investasi jangka panjang. Tapi balik lagi seperti yang Pak Budi bilang, harus lihat valuasinya. Karena ketika market koreksi, harga saham koreksi belum tentu nih valuasinya udah rendah. Oke, jadi bisa manfaatkan momen buy on weakness. Betul, jadi harus tetap balik lagi lihat valuasinya. Dan kalau menurutku ya kalau naik suku bunga gitu, perusahaan perbankan yang punya kasa tinggi itu lebih diuntungkan. Kenapa? Cost of fund-nya pasti lebih rendah dibanding yang depositnya lebih tinggi. Seperti itu. Selain valuasi, kemudian lihat kasa, apalagi sih Mbak Olive yang patut diperhatikan kalau terkait saham-saham perbankan? Oke, jadi sama seperti sebenarnya kalau tadi kita ngomonginnya batu bara, mungkin kalau batu bara itu kita view-nya tuh jangka pendek, jangka menengah ya, karena kita nggak tahu sampai kapan harga acuan coal itu masih tinggi. Tapi kalau untuk jangka panjang, ini kita bisa manfaatin dividennya itu untuk jangka panjang. Karena apa? Karena biasanya perbankan tidak semua ya, tapi ada beberapa yang memang cenderung kinerjanya bertumbuh dari tahun ke tahun. Ketika kinerja itu bertumbuh, laba bersih itu bertumbuh, kemungkinan besar dividen per share-nya juga akan ikut bertumbuh gitu ya. Misalnya aja nih, aku kasih simulasi sedikit ya untuk perhitungan dividen tahun 2023 nanti dari tahun buku 2022. Oke. Jadi ini kan kita pakai EPS TTM ya. Ini sekitar EPS TTM-nya yang kita setahunkan 286. Dikali 65% dividen payout ratio-nya, kita pakai dividen payout ratio yang ini ya, supaya angkanya lebih konservatif, jangan yang 85%. Takutnya tahun depan BBRI-nya nggak kasih 85% lagi. Hasilnya adalah tahun depan proyeksinya dividen per share-nya 186. Dengan harga saham BBRI saat ini 4.530, maka dividen yield yang bisa diterima sekitar 4%. Gitu. 4% cukup bagus, ya tergantung nanti capital gain-nya seperti apa gitu. Kalau misalnya ternyata ekonomi kita bagus dan bisa mengangkat IHSG, bisa ada capital gain, tapi kalau misalnya ternyata globalnya masih menghantuin, ya bisa saja terjadi capital loss. Tapi kerugian di investasi saham itu kan belum
menjadi rugi sesungguhnya kalau kita tidak menjual sahamnya. Nah, aku mau tambahin sedikit nih, fun fact-nya adalah dividen per share dari BBRI itu cenderung bertumbuh dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2020 ya, karena kita kan PSBB ketat. Ya. Kalau misalnya kita ngomongnya jangka panjang ya, untuk perbankan investasi jangka panjang, tahun 2013 dividen per share dari BBRI itu cuma Rp45. Oke. Karena laba bersihnya bertumbuh dari tahun ke tahun, kebayang sekarang sudah Rp174. Ini bisa terjadi di perusahaan-perusahaan yang memang kinerjanya bertumbuh dari tahun ke tahun selama dalam jangka panjang. Tahun 2013, harga saham BBRI 1.600. Kebayang kalau misalnya masih hold saham BBRI 1.600 saat itu, dividen terakhir 174, itu artinya dividen yieldnya itu 11%. Tapi ya balik lagi, kita view-nya harus jangka panjang. Nggak semua investor biasanya kuat. Iya benar. Menarik banget nih Mbak Olive Iya. perbincangan kita, tapi kita harus lanjutkan dulu usai jeda. Dan jangan kemana-mana karena Investam akan kembali lagi usai jeda, tetaplah bersama kami.